Cek UMKM Pak Yosef dengan UMKM Ledok Code, angkringan Ledok Code ngisor jembatan. Perkenalkan saya Benedictus Arya, saya mengambil job atau pekerjaan membuat logo brand Guideline dan iklan sosmed Instagram. Saya Muhammad Rauf Rizatullah, absen 18. Job saya membuat feed IG, stiker, dan lanyard. Perkenalkan, nama saya Dusi Raji Pambarep, absen 35. Job saya di sini mengedit video, motion graphic, desain flag, dan juga banner banner. Perkenalkan, nama saya Jessica Dana Nawawi. Job saya yaitu membuat poster, membuat feed IG, dan membuat editor video. Perkenalkan, nama saya Balkis Denavia Krishna Putria dari absen 5. Job saya yaitu membuat desain banner, poster, menu, dan juga feed Instagram. Oke. Perkenalkan, saya Kanita Diavita Lokaris Gunayan. Job saya kemarin itu membuat video iklan dan animasi produk. Oke, kita masuk saja ke kesan dan pesan kami selama melakukan project. Mungkin dari saya ya, kesannya ini tuh pengalaman baru bagi saya dan saya sangat excited karena saya atau kami ini bisa langsung turun langsung ke klien gitu. Jadi kita bisa request dari klien, jadi kita langsung face to face sama klien. Terus buat pesannya ya semoga project ini juga tetap harus dilanjutkan ke adik kelas biar adik-adik kelas kita itu tahu bagaimana caranya menghadapi customer secara langsung gitu. Ini selanjutnya. Oke. Kesan yang saya dapatkan dalam proyek ini tuh membuat saya banyak belajar, bertanggung jawab, terus kerja sama tim dan komunikasi antar tim. Terus pesan saya semoga proyek ini bisa berlanjut untuk adik kelas karena proyek ini sangat membantu untuk kita bisa terjun di dunia kerja secara langsung. Kesan saya yaitu proyek ini terasa nyata karena ada beberapa hasil desain yang dicetak dan digunakan langsung oleh UMKM-nya. Lalu pesan saya adalah semoga proyek kolaborasi ini terus berkembang supaya karya-karya yang kita buat bisa bermanfaat bagi semua. Kalau kesan-pesan dari saya, menurut saya sih seru sih proyek ini. Saya bisa banyak belajar banyak hal tentang komunikasi dalam tim, terus skill-skill desain. Ya mungkin itu saja. Kalau pesannya ya semoga proyek ini terus berlanjut dan berkembang. Karena menurut saya ini menjadi nilai positif lah buat murid dan memberi dampak positif juga buat UMKM. Mungkin itu saja. Yaudah. Kalau untuk kesan dan pesan dari saya mungkin ya ini sudah salah satu proyek yang bikin saya cukup kaget dari awal sampai akhir karena saya dapat job yang cukup saya kaget. Tapi saya doakan semoga proyek ini bisa disalurkan ke adik kelas selanjutnya. Itu saja mungkin. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin kurang lebih sama seperti teman-teman yang lainnya. Dari proyek ini banyak sekali manfaat yang kita dapetin juga. Jadi semoga proyek ini juga diturunkan ke adik-adik kelas kita supaya adik kelas kita itu juga merasakan bagaimana sulitnya dan bagaimana serunya dalam proses mengerjakan proyek ini. Tuh. Lanjut ke Oke, langsung lanjut ke kendala. Jadi saya sendiri kendala itu yang pasti device dari sekolahan yang kurang ya. Jadi ketika kita produksi desain dan lain-lain itu jadi agak berat gitu guys. Nah terus kendala lainnya itu juga cuaca. Kita pas waktu ke UMKM ini hujan deras tiba-tiba, jadi kita susah buat bergerak. Jadi kita harus menunggu hujan. Itu aja sih kendalanya. Mungkin Mas Rauf. Kalau kendala dari saya mungkin nggak jauh beda sama Mas Arya ya. Sama mungkin ide-ide buat brandingnya angkringan itu yang agak susah menurut saya. Ya itu saja. Oke, kalau dari saya pribadi dalam kendala sendiri itu semuanya
cukup baik, berjalan cukup baik. Tetapi kita itu sebetulnya kurang dalam komunikasi. Jadi kemarin itu kalau lihat dari grupnya teman-teman yang lainnya tuh rame gitu grupnya, tapi grup kita itu isinya cuman link gitu doang. Jadi nggak ada komunikasi yang intens banget gitu. Jadi karena mungkin kita ngerasa udah saling akrab, jadi kita kurang ada komunikasi di situ. Gitu. Kalau kendala dari saya kurang lebih sama seperti punya teman-teman, dan mungkin kendala yang saya alami yaitu idenya tuh kadang muncul waktu mepet deadline, terus sama mungkin menyesuaikan konsep desain sama konsep angkringannya. Kalau dari saya sendiri sama kayak teman-teman yang lain, karena kita mesti kan punya beda pemikiran, terus sama konsep desainnya juga yang berbeda gitu. Kalau kendala dari saya sendiri, ya baik lagi sama kayak teman-teman. Tapi untuk saya sendiri, saya juga kaget beneran kalau untuk megang softwarenya, apalagi Premiere Pro saya masih kagok. Jadi ya itu dia agak ketuntut dikit. Ya mungkin itu saja. Oke, berikutnya cerita unik kita selama produksi di UMKM atau rebranding UMKM ini, mungkin ada yang mau cerita? Oke, mungkin Dari kelompok kita ya teman-teman. Oke, mungkin tak mulai ya. Jadi itu kemarin waktu kita sampai di sana kan kita nggak tahu lokasi di sana itu seperti apa. Kecuali saya, karena saya sendiri kemarin sudah pernah berkunjung di sana. Jadi yang merekomendasikan tempat ini kemarin juga saya. Nah, waktu teman-teman datang itu kan ternyata pemiliknya itu punya anjing ya. Punya peliharaan anjing. Nah, Kita nggak tahu nama anjingnya. Kita itu nggak tahu nama anjingnya. Sebenarnya anjingnya nggak mengganggu. Kita juga setelah syuting itu kita main-main sama anjingnya. Nah, tapi habis itu kan kita nggak tahu nih posisinya nama anjingnya itu siapa. Ini tiba-tiba Arya nyeletuk nama anjingnya Ito gitu. Ito kayak gitu-gitu. Terus habis itu padahal itu nama dari pemilik angkringan ini gitu. Jadi itu agak kurang ajar. Jadi buat Om Ito, mohon maaf ya Om, nih saya nggak tahu awalnya kalau nama anjingnya, kalau nama Omnya itu. Maaf Gitu. Om, maaf. Jadi itu lucu banget sih. Tuh mungkin yang lainnya ada yang mau cerita? Yang lainnya ada yang mau cerita? Nggak ada? Gak ada ya. Oke, berarti Cuman ke itu aja sih. Kita itu paling lucu selama kita ngerjain project. Tuh. Lanjut. Oke, lanjut ke manfaat untuk diri kami sendiri ya. Untuk saya sendiri itu manfaatnya ini jelas menambah skill dan ilmu berkomunikasi dengan klien ketika besok kita sudah lulus. Terus juga gimana caranya dengan angkringan ini kayak nambah apa ya namanya? Nambah apa sih namanya? Bukan nambah apa sih kalau itu? Apa? Aduh, nambah apa itu kan namanya? Ya itulah pokoknya nambah. Jadi kayak kita harus mikir lebih jauh gitu loh kalau gimana caranya kita nge-rebranding sebuah angkringan. Nah kan orang-orang tahu itu kan angkringan itu kan cuman kayak sekedar gerobak di pinggir jalan gitu kan. Jadi manfaatnya bagi saya tuh saya tuh harus ditekan biar bisa berpikir lebih luas seperti itu. Mungkin manfaat buat diri saya yaitu membantu mengembangkan kreativitas saya, terus membantu untuk saya bisa mengatur waktu buat lebih tepat lagi, dan juga mungkin kepercayaan diri waktu mendesain. Oke, manfaat untuk diri saya itu yang pertama saya bisa belajar bertanggung jawab untuk desain-desain yang saya buat. Terus saya juga bisa berlatih untuk mengerjakan tugas sesuai deadline yang diberikan gitu. Untuk apa? Untuk manfaat yang saya ambil sendiri itu jujur ini pengalaman baru. Jadi Premiere Pro ini jadi apa? Ilmu yang baru bagi saya, jadi saya pengen mengulik lagi. Jadi gara-gara dari proyek ini saya pengen mengulik Premiere Pro lagi. Jadi ya itu mungkin itu saja, sisanya mungkin sama kayak Mas Arya. Mungkin untuk manfaat ke diri saya seperti yang saya bilang tadi,
saya bisa mengasah skill saya menjadi lebih baik. Terus saya lebih akrab dengan teman-teman saya yang dulunya nggak seakrab inilah. Ya, mungkin itu saja. Oke, kalau untuk dari saya pribadi, manfaat ya ini tadi. Manfaat yang terdampak bagi diri saya itu kurang lebih sama seperti teman-teman, tetapi lebih tertekan pada manajemen waktu. Jadi dari proyek ini saya banyak sekali belajar bahwa manajemen waktu dalam kehidupan kita itu sangat penting, nggak cuman perihal tugas tapi juga tentang perihal mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Selanjutnya, dah. Langsung ke pleasure. Pesan buat Guru jurusannya. ya, pesan buat guru jurusan kami Pak Yosef. Dari saya pesannya waktu pelajaran enjoy, terus sebenarnya nggak enjoy sih guys. Apa namanya, kita enjoy tapi kita tetap by target gitu. Jadi pesannya yaudah kita aja sih. Oke, Keren Pak Yosef, keren. Ya. Mungkin pertama-tama kita ucapin terima kasih banyak kepada Pak Yosef karena telah sangat sabar dalam mengajari kita, membimbing dan istilahnya nyuapin kita dalam setiap materi yang diberikan. Kemudian kita juga menyampaikan mohon maaf ketika kita kurang tidak menjadi target yang diinginkan oleh Pak Yosef. Mungkin itu aja sih. Dan kalau misalkan ngomongin tentang pressure itu tidak ada istilahnya, tidak ada pressure yang berarti. Jadi semua yang dilakukan oleh Pak Yosef itu adalah untuk kita supaya menjadi lebih baik gitu. Mungkin itu saja cerita dari kami selama mengerjakan proyek UMKM kami selama 1 semester terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkringan ledok codeng ngisor jembatan, titik pelarian tanggal 2. Padi kok berapa? Baik, nama saya Bartolomeus Bumandarto, mungkin lebih akrab dipanggil Ito, dan kebetulan saya RW di RW 13, Kelurahan Gowongan. Apa motivasi Bapak membuka angkringan di sini? Saya membuka angkringan ini pertama untuk menghidupkan perekonomian warga, juga untuk menghidupkan wilayah yang sepi begitu ya, warganya habis, maka kami itu sepi dan tempat ini menjadi rawan. Nah, harapan kami dengan adanya angkringan ini lebih hidup, lebih ada kehidupan begitu. Apa? Kisah tersendirinya. Jadi misalkan seperti yang berlatar belakang ini angkringan ini terbangun. Kalau yang melatar belakanginya sih ya itu sebenarnya secara khusus sebelum-sebelumnya banyak kasus, banyak kriminalitas di sini ya. Ya, ada orang dipukuli di situ, ada kriminalitas di atas, ada kritik. Nah, dari latar belakang itu kami yang warga asli di sini merasa seperti kayak kecurian begitu. Kami sebagai orang wilayah nggak pernah tahu, maka kami mencoba menghidupkan dengan angkringan ini. Sudah berapa lama? Ini saya buka per 1 Mei, jadi pas hari guru itu kami buka. Iya. 1 Mei 2025, jadi ini masuk bulan ke-3 ya. Gitu. Kemudian proses awalnya bagaimana? Dari ide, usaha, kemudian modal. Kalau awalnya kemarin malah dari warga sih yang ngejar-ngejar kepengen buka. Dan saya sendiri sebagai RW juga
nggak berani asal ngambil karena dulu awalnya ini nggak boleh untuk jualan. Ini untuk akses jalan. Cuman seiring waktu ini dipakai parkiran lalu rebutan begitu, dan parkiran itu sendiri pun tidak memberi kontribusi ke wilayah. Maka bagaimana cara bisa menghasilkan, maka bisa membuka ini lalu melibatkan ibu-ibu PKK, warga juga sekitarnya untuk membuka mencari uang bersama. Seiring Mangkubumi Tugu itu menjadi sumbu filosofi, maka kami pun harus menghidupkan potensi wilayah. Maka yang bisa kami sumbangkan seperti ya ini angkringan ini bersama ibu-ibu. Kemudian titik baliknya atau ketika mengalami kesulitan itu cara mengatasinya bagaimana? Ya awalnya saya sendiri dulu di film, lalu dari 2019 itu saya di kantor tutup, bangkrut, lalu kami dirumahkan. Dari situ kami pengangguran sama sekali, enggak. Dan saya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan ya karena jenjang waktu usia itu sudah jauh dengan generasi sekarang. Artinya kru-kru sekarang itu kan umurnya 20-an dan itu sudah jauh. Maka saya menetapkan untuk tidak kembali lagi. Tapi kalau diajak masih mau, cuman kalau secara khusus mencari enggak. Maka saya mencari alternatif lain untuk bisa mencari rezeki dari yang lain. Kemudian inovasinya untuk menu-menu di sini bagaimana, Om? Kalau inovasinya sih sederhana sebenarnya. Potensi ibu-ibu yang ada itu kami kelola supaya mereka yang titip di sini itu tidak sama, tapi saling melengkapi. Misalkan sudah ada nasi, misalkan nasi kucing, nasi tempe, nah yang lain bisa misalkan nasi bakar. Jadi semakin banyak melengkapi itu akan membuat variasi dan orang yang datang juga akan banyak pilihan. Itu sih menurut saya. Kemudian strategi pemasarannya bagaimana, Om? Kalau pemasarannya sih saya sendiri memakai Instagram, Facebook, juga Map untuk mencoba menggapai anak-anak sekarang. Dan memang terbukti ya, memang anak-anak sekarang memang dari situ munculnya. Kayak ada kelompok hip hop yang di sini, ada mahasiswa hukum Atmajaya, ada mahasiswa psikologi Sanadharma. Itu langganan-langganan kami yang dari luar. Walaupun kami berada di dalam wilayah, tapi pelanggan kami malah kebanyakan orang luar. Itu sih mungkin yang bisa menjadi kelebihan dari kami ya, karena di tengah juga ada angkringan dan kami merasa kami tidak bersaing. Kami mencarinya dari luar gitu sih. Berarti target pemasarannya memang ke remaja gitu? Ya paling enggak kami menciptakan angkringan yang nyaman dan terbukti memang ya kadang mereka datang dari sore sampai tutup. Itu berarti mereka nyaman juga lah. Berarti jam tutupnya di sini jam berapa, Om? Kalau kami sih sampai saat ini jam 1. Jam 1 tutup. Jadi seberang itu sudah tutup, kami masih. Kemudian hari bukanya? Kalau bukanya sih Senin sampai Sabtu, Minggu memang kami libur ya. Tetap butuh istirahat supaya. Iya. Kemudian kendala yang masih sulit dialami hingga sekarang ada atau belum? Kendalanya sih soal konsistensi aja ya. Karena menurut saya kita ini baru mengalami krisis. Artinya daya beli masyarakat itu menurun. Dan itu bisa dirasakan dengan omset yang 3 bulan ini menurun, nggak bisa dihindari lagi. Tapi bagaimana kita tetap konsisten itu kuncinya. Jadi kasarannya laku nggak laku tetap buka karena menjaga konsumen. Kemudian cita-cita jangka panjang apa harapannya mungkin? Harapannya sih sederhana, semakin banyak orang kesini lalu bisa menikmati angkringan kami. Itu sih mungkin yang sederhana. Kemudian pesan terakhir mungkin? Ya kalau kalian pengen nongkrong asik, ya datanglah ke sini ke angkringan LC Sorgen. Terima kasih, Om.
cerita kami dalam mencetak banner ini. Perkenalkan, nama saya Benedictus Arawi Sagandaya Suara. Nama saya Bisra Jibam Batur. Saya Muhammad Abdullah. Saya Kanita Devita Lokanis Bunayan. Saya Balkis Danavia Krishna Putria. Saya Jessica Daniel Rauli. Dan jadi langsung aja, cerita awal dari pencetakan banner ini itu kita pesennya online, jadi kita cetaknya online gitu. Kita chatting Klik Express kemudian kita cetaknya di sana. Kemudian setelah kita chattingan, terus lihat harga yang pas dengan budget kita. Ini kita pakai bahan eco banner, ukuran bannernya 1x3. Kemudian harga per meternya itu 16.000 sekian ya 16.000. Kemudian total harganya itu jadi 48.000 karena 3x1. Terus waktu pengambilannya itu butuh proses cetaknya itu butuh waktu 3-4 hari. Kemudian kita ambil itu cuma bertiga, saya, Balkis, dan Jessi ngambil gitu karena itu kondisinya hujan juga tuh. Terus kenapa yang lain nggak ikut ngambil? Kenapa kami tidak ikut ngambil? Ya karena kondisinya sedang hujan dan tidak ada kendaraan, hanya kami terpaksa tidak ikut mengambil. Kamu gimana teman? Sepenuhnya juga sama saya kayak Mas Arya. Kamu gimana teman? Saya berhubung juga udah rame. Saya juga sakit diare, jadi saya langsung pulang. Jadi seperti itu, itulah alasan kenapa kami bertiga tidak ikut mengambil hasil cetak. Ya, jadi begitu proses pembuatan banner ini dari kelompok 2. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Halo Om Ito, bagaimana kesannya setelah dibuatkan banner ini dari kami? Ya, saya merasa senang. Terima kasih teman-teman sudah membuatkan banner untuk membantu angkringan Sports yang dalam memberi tanda ya, terutama di area pusat kota Jogja. Terima kasih cukup membantu dan sekali lagi sangat bermanfaat. Kemudian untuk kesan kedepannya itu seperti apa Pak Om Ito? Ya, harapan kami sih Sorgen bisa menghidupi banyak orang, lalu bisa menghidupi kampung Jogoyudan sendiri secara umum, jadi bisa melebar ke utara gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini gerakan-gerakan dari teman-teman seniman dari bawah gitu ya, turunan sendiri untuk bergerak membantu memasarkan kampung Jogoyudan sebagai penopang filosofi. Baik, terima kasih Om Ito sudah selalu di kami. Terima kasih. Angkringan bukan sekedar tempat makan sederhana, tetapi ruang kecil yang menghadirkan kehangatan dan kebersamaan. Di bawah temaram lampu, orang-orang dari berbagai latar belakang duduk berdampingan tanpa sekat, berbagi cerita, tawa, dan pengalaman hidup.
Secangkir minum hangat dan seporsi nasi sederhana terasa lebih nikmat karena ditemani obrolan yang tulus. Di angkringan, harga boleh murah, tempat boleh sederhana. Namun, rasa persaudaraan yang tercipta begitu berharga. Disinilah kenikmatan sejati ditemukan, bukan hanya dari makanan, tetapi dari kebersamaan yang menghangatkan hati. DKV Gen 2. Apa? Dongeng kiri. Annyeonghaseyo 여러분. Orang Bumbangan, angkringan LC Sordium. Yare. Yummy. Dua. Sangat sederhana.
Oke teman-teman, Skaven melaporkan kita sedang berada di kelompok 2 melaporkan kita sedang ada di mana ini? Di kafe yang 2 ya. Di LC. Bahwa kita lagi ada di bawah jembatan anjay. Kita pacaran deh, Mas. HP-nya jangan dibanting. HP-nya jangan dibanting. HP-nya belum bawa. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku aja belum berani. Maksudnya apa? Naik ke sini. Woi, kita belum pulang. Oh iya, woi, kita belum pulang, woi. Woi. Angkringan kedok cedeng misal jembatan. Pilih yang tahu.